warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bengkel Manusia Indonesia, bukan sembarang bekam. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengelas listrik, ya, menyambung besi. Ini ukurannya 3 mili, ketebalannya 3 mili ya. Kalau panjang ini bujur sangkar bentuknya seperti ini. Ini 30 mili kali 30 mili, 30 mili. Jadi 3 cm kali 3 cm. Nah, ini ketebalannya 3 mili. Jadi ini disambung. Nah, sehingga membentuk sambungan yang kuat. Nah, sebelum nyambung, sahabat Bengkel Manusia harus tahu ya bagaimana cara mengelas yang baik. Nah, ini ada mesin las. Mesin las ini Edon. Ada Edon Dry Welding Machine Dry 120 ya. Ini 450 watt. Nah, ini ada tuner untuk mengatur keluar masuknya listrik. Kemudian ini ada terminal positif dan negatif. Nah, kalau aslinya kita bicara las dulu sebentar. Kalau las aslinya panjang kabel massa atau negatif itu 1 meter ya, 1 meter. Ini dipasang di terminal negatif, caranya masuk dan kecangkat. Nah, ini adalah salah satu juga hasil pengelasan. Nah, ini tang massa ditempel pada besi yang akan dilas. Kemudian ini tang positif. Nah, tang positif ini sudah dibelikan yang panjang 5 meter. Kalau aslinya hanya 2 meter. Kalau aslinya las tuh 1 meter negatif, 2 meter yang positif. Nah, kalau untuk mengelas yang panjang sana kemudian ke sana, nah ini kan repot kalau harus mindah-mindah lasnya ini. Nah, ini makanya beli kabelnya yang panjang, ada yang 2 meter, jadi kurang panjang 5 meter lah minimal, kemudian ada yang 10 meter, 15 meter ini. Kemudian jadi lasnya itu bisa di posisi situ saja, tidak digeser-geser. Repot kalau las bawa mesinnya ke sana sini. Jadi kalau pakai kabel yang pindahnya kabelnya sama pengalasnya atau orangnya. Nah, ini biasanya saya kasih tali supaya ini diikat kalau misalnya berada di atas. Atau kalau yang aslinya tidak ada talinya gini, jadi dia begini, tukang lasnya bawa ke sana sini. Nah, ini terlalu repot dan ribet, terus cukup berat ya. Nah, untuk mengantisipasinya adalah dengan membeli kabel positif yang panjang 5 meter. Yang 5 meter tadi, kabel yang kuning ini panjang, lasnya ini diletakkan di titik awal sehingga yang bergerak hanya kabelnya sama pengelasnya. Nah, oke. Dalam pengelasan ini ada tuner. Ini ukuran mereknya Edon. Las itu ada banyak. Ukuran las itu ada yang 900 watt, ada yang 450 watt, 450 watt, 900 watt, kemudian ada yang 1200, ada juga yang lebih tinggi 2000 watt ya. Nah, itu fungsinya berbeda. Nah, kalau yang las 450 watt ini maksimal ya, maksimal menggunakan busur las ya, atau kawat lasnya itu paling tinggi 2,5 diameternya. Jadi kalau Anda menggunakan busur las untuk tipe las ini yang 450 watt, maksimal itu hanya kawatnya bisa luluh atau bisa menyatu, itu maksimal 2,5 diameter ini ya, 2,5 mili. Jadi kalau Anda mau mengelas besi ya,
ini mengelas besi ini 3 mili, ini masih bisa menggunakan las yang tadi. Tapi kalau besinya tebalnya 5 mili, kemudian ada yang tebalnya lebih 1 cm, 1,5, itu menggunakan las ini tidak bisa. Tidak bisa ya. Nah, kemudian untuk bisa menghasilkan las yang baik, maka Anda juga menggunakan perlengkapan las yang sesuai dengan standar prosedural. Jadi pertama adalah dia menggunakan baju ya, baju yang tebal dan pakai alat seperti dan menggunakan sarung tangan kulit. Ini fungsinya adalah melindungi busuk panas, yang kedua melindungi dari cahaya las yang dihasilkan, karena hasil dari percikan las itu berbahaya bagi pernapasan juga bagi kulit. Kalau Anda tidak cocok mengelas bisa gatal-gatal, alergi ya, terus memerah. Nah, kalau Anda mengalami begitu, itu kuncinya cukup sederhana, mudah, pengobatannya cukup dioles dengan minyak zaitun murni ya. Kalau Anda habis ngelas gatal-gatal ya, kalau Anda ngelas gatal-gatal habis itu langsung dioles, biasanya 3 jam 4 jam setelah mengelas itu kayak gatal-gatal merah-merah. Nah, itu obatnya dengan minyak zaitun murni ya. Maka supaya tidak gatal-gatal Anda harus menggunakan perlengkapan las yang standar, yang komplit supaya aman. Kemudian Anda mengenakan kacamata ya. Kacamata ada 2, yang hanya nutup mata, ada yang manual sama yang otomatis. Jadi kalau ini yang otomatis, Jepang punya, ketika kita mengelas dia akan berubah kacanya ini, jadi akan menjadi gelap. Nanti pada saat pengelasan berhenti dia kembali terang. Nah, kita coba ini alatnya. Nah, kita kalau melihat begini terang, biasa normal. Nanti kalau pas mengelas dia akan berubah menjadi gelap. Nah, kalau saya lebih aman menggunakan las yang menutup atau kedok las yang menutup semua muka sehingga wajah kita terlindungi, kulit kita terlindungi dari terangnya sinar las. Nah, ini sudah lengkap. Kemudian juga kalau ingin lebih aman menggunakan masker. Kenapa harus menggunakan masker? Karena asap yang dihasilkan dari pengelasan itu sangat berbahaya. Itu racun ya, karbon dioksida. Jadi ketika besi kemudian terurai, kemudian ditambah lagi dengan busur las ini, itu menjadi senyawa racun yang sangat berbahaya. Nah, ini kalau lama terhidup ke dalam badan kita menjadi sesak napas, bisa terjadi penyumbatan di paru-paru, nah, bisa berbahaya. Nah, alangkah baiknya menggunakan masker, kemudian ditopang dengan kipas angin ya, untuk mendorong angin ya, atau di tempat yang terbuka supaya tidak sesak napas. Nah, kita mulai ya. Jadi pertama, ini besi ini tebalnya 3 mili ya, 3 mili. Nah, 3 mili ini ketika Anda mengelas ya, kita mengelas, ini lasnya 450 watt ya. Ini tunernya ditempatkan pada posisi 0,25 tebalnya 3 mili. Ini saya biasa menggunakan ukuran segitu supaya tidak terlalu bolong, tidak bolong ya. Kemudian lasnya matang. Jangan, ini ukuran ini sebenarnya sesuai dengan standar pabrikan ya. Jadi kalau misalnya besi 3,0 tebalnya ya, bisa juga menggunakan maksimal begini tunernya. Cuman kalau tidak biasa bisa bolong, nah malah lumer semua besinya, jadi nggak tersambung. Nah, untuk amannya menggunakan 2,0. Nah, kalau masih terlalu pemula nggak bisa ya, dikecilkan lagi gini ya, disesuaikan ya dengan kondisi di lapan masing-masing. Nah, tapi kalau saya dari pengalaman menggunakan 0,25 ini ya. Jadi kemudian
supaya hasilnya maksimal. Nah, pada saat mengelas tuh ada percikan api, kemudian sinar dari busur las itu sangat tajam. Jadi perlu menggunakan kacamata ini supaya bisa melihat dari hasil lasnya. Kalau ada juga, mohon maaf, tukang-tukang yang sudah biasa itu manual, nanti kalau pas ngelas tuh merem gini kan kacamata. Nah ini sebenarnya ya boleh-boleh saja, tapi tidak standar ya. Dan saya tidak merekomendasikan ketika Anda mengelas tidak menggunakan kacamata, karena percikan itu kalau misalnya nempel di pipi ya kan, pipinya jadi bekas, jadi tidak cantik lagi, tidak ganteng lagi ya. Jadi harus menggunakan topeng kedok yang standarnya ya. Kalau saya lebih suka yang menutup semua wajah, sehingga ini ada jamban, nanti tahu-tahu percikan lasnya ke jamban saya terbakar, kan jadi keriting ya kan ya. Jadi ada juga yang menutup mata. Nah, yang paling standar adalah menggunakan yang penutup wajah. Jadi itu langkah pertama ya. Kemudian las itu mereknya banyak, ada Edoni, ada Lakoni, ada RYU ya. Terus ini saklarnya di belakang ini. Ini saya Edon. Nah, harga tergantung, ada yang harga 700, 800, 900 ya, ada yang 1,5, ada yang 1,7, 2. Nah ini yang las 450 watt untuk mengelas ketebalan besi di bawah 3 mm ya. Kalau nanti ngelas yang tebal-tebal, kita menggunakan las yang 900 watt ya, yang busurnya ketebalannya di atas 2,5. Busur las ini, busur las yang tebalnya di atas 2,5 kalau besi tebal. Nah ini saya menggunakan Nikostil. Nikostil itu nanti kotorannya atau kerak-kerak hasil lasnya itu sedikit ya, sedikit, sehingga pembersihannya lebih gampang dan mudah ya. Ini saya merekomendasikan pakai Nikostil ya. Kalau untuk merek las sesuai dengan selera, ada Edon, ada RYU, ada Lakoni, ada apalagi banyak ya. Ini demikian yang disampaikan oleh Bengkel Manusia ya, untuk para pemula atau bagi mereka yang pengen ngelas sendiri ya. Nah, nanti saksikan video selanjutnya bagaimana mengelas besi 3 mili, bukan 0,3 ya. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.